Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Duta Fatur Rahman, NIM 120140065 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Penerapan Program Divide and Conquer pada Pemilihan Harga Tiket Kereta Api. Ya, sebelumnya bagian abstraksi, tiket kereta api adalah sebuah kertas yang digunakan untuk melakukan perjalanan kereta api dengan tujuan yang sudah kita tetapkan sebelum membeli tiket tersebut. Fungsi dari tiket kereta api ini adalah sebagai alat bukti bahwa penumpang yang membeli tiket telah mempunyai haknya untuk menaiki kereta tersebut karena telah membeli tiket sebelumnya. Harga tiket kereta api ini untuk berdasarkan jarak tempuh yang dijalani oleh kereta api yang akan berjalan nantinya. Algoritma Divide and Conquer dapat digunakan untuk mencari harga tiket kereta api yang paling murah sampai yang termahal. Ya, di sini kata kuncinya yaitu tiket kereta api Divide and Conquer, mencari dan murah serta mahal. Berlanjut ke bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Kereta api merupakan salah satu sistem transportasi umum yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Stasiun merupakan tempat transit kereta api yang digunakan untuk penumpang yang naik dan turun serta menunggu kereta datang. Selain itu, stasiun merupakan tempat jual beli tiket. Penumpang dapat mengisi form pemesanan untuk pemesanan di hari lain dan untuk pembelian tiket go show atau keberangkatan langsung. Penumpang hanya akan menunjukkan identitasnya saja. Dengan perkembangannya, membeli tiket kereta api tidak harus datang ke stasiun dan bisa dibeli secara online. Namun, pembelian online hanya berlaku untuk tiket kereta bisnis dan eksekutif. Di sini, divide and conquer terbagi menjadi dua kata, yaitu divide dan conquer. Divide berarti memecah masalah menjadi beberapa sub yang mirip dengan masalah asli, tetapi di sini lebih kecil atau idealnya berukuran sama, dan conquer memecahkan tiap pertanyaan yang artinya kecil jika langsung, rekursif jika kecil atau besar, dan yang terakhir yaitu join atau combine yang berarti menggabungkan seluruh solusi dari setiap masalah untuk membentuk solusi dari masalah aslinya. Objek masalah dibagi menjadi input dan atau instance masalah berukuran n, seperti contohnya yaitu tabel atau array, matriks, eksponensial, polinomial, dan lain-lain tergantung pada masalah yang dihadapinya. Setiap kuesioner memiliki karakteristik yang sama atau tipe yang sama dengan karakteristik pertanyaan aslinya, sehingga metode divide and conquer itu lebih natural diekspresikan dalam skema rekursif atau yang biasa disebut perulangan gitu. Yang bab kedua yaitu teori dasar. Bagian A yaitu algoritma. Kata algoritma menurut latinisasi dari nama seorang pakar matematika yaitu Uzbekistan Al-Khwarizmi yang hidup sekitar abad ke-9. Sebagaimana tercantum dalam terjemahan karyanya pada bahasa Latin menurut abad ke-12 yaitu Algoritmi de Numero Indorum. Pada awalnya, istilah algoritma merupakan kata yang merujuk pada aturan aritmetis untuk merampung masalah menggunakan sabta numerik Arab. Pada abad ke-18, kata ini berkembang sebagai prosedur pemecahan yang meliputi seluruh mekanisme atau urutan langkah yang setara dan diharapkan untuk merampungkan suatu permasalahan. Masalah ada dalam ketika kita akan menuangkan bagaimana proses yang wajib dilewati pada suatu atau sebuah sistem program bagi personal komputer. Sebagai akibatnya, dalam ketika eksekusi, personal komputer bisa bekerja, misalnya yang diharapkan. Programmer personal komputer akan lebih nyaman menuangkan mekanisme komputasinya atau urutan langkah proses menggunakan gambaran atau diagram alur di atas sebuah kertas. Algoritma adalah informasi perintah yang sangat berguna bagi kehidupan manusia.
Algoritma umumnya dipakai menjadi formasi perintah untuk merampungkan suatu perkara. Algoritma ini mempunyai pelaksanaan yang beragam pada setiap masalah yang ada. Contohnya saja merupakan prosedur pemecahan dengan cara merampungkan suatu aritmatika yang rumit. Prosedur pemecahan untuk menghitung luas penampang berdasarkan suatu kabel, atau bahkan untuk menghitung bayaran parkir pada setiap mall. Salah satu pelaksanaan bentuk pemrograman ini merupakan pada bahasa pemrograman yang diklaim menggunakan bahasa C, di mana bahasa C ini mempunyai suatu aturan eksklusif yang sangat krusial. Sebagai akibatnya, pada penggunaannya kita wajib memperhatikan cara memakai aturan tersebut. Kemudian berlanjut bagian B, divide and conquer. Algoritma divide and conquer adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan membagi masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat dengan mudah diselesaikan. Secara konseptual, kata membagi dalam nama algoritma ini mengacu pada fase membagi masalah menjadi beberapa sub pertanyaan. Kemudian sub-sub ini mirip dengan edisi asli, tetapi lebih kecil. Istilah penaklukan di sini mengacu pada tahap pemecahan masalah, mencoba memecahkan setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan ukurannya. Jika kuesioner masih cukup besar dan tidak dapat diselesaikan secara langsung, kuesioner akan diselesaikan secara rekursif. Ini tentu saja mempengaruhi pemecahan pertanyaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika tidak, ukurannya dianggap sangat kecil dan masalah kertas diselesaikan secara langsung. Selain kedua tahapan tersebut, algoritma ini membutuhkan tahapan akhir, yaitu combine atau menggabungkan. Setelah semua pertanyaan kertas berhasil diproses, kemudian solusi untuk pemecahan masalah ini, setiap pertanyaan perlu digabungkan kembali. Oleh karena itu, kita memiliki solusi yang lengkap untuk masalah yang pada awalnya. Bisa kita lihat di sini ada gambar satu, yaitu ilustrasi konsep algoritma divide and conquer. Bisa kita lihat di sini gambar dari slide-nya. Pada bagian paling atas P sampai bagian P1111, P1112 dan seterusnya sampai P2222 ini adalah bagian divide. Kemudian di bawah itu bagian S itu di bagian solusi atau solve. Setelah itu di bagian SP hingga bagian SP itu dia bagian combine atau penggabungan solusi. Nah, bisa kita lihat di sini keterangannya, P adalah persoalan dan S adalah solusi. Objek persoalan algoritma ini yang bisa dibagi misalnya tabel atau larik, eksponen, polinom, dan matriks yang merupakan kumpulan tabel. Dalam hal ini, tiap upah persoalan yang dibagi memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik persoalan semula. Dan demikian, maka algoritma ini lebih natural dan cocok diungkapkan dalam skema rekursif. Ya, di sini terdapat gambar 2 titik skema umum algoritma divide and conquer. Jadi di sini ada penjelasan mengenai gambaran umum mengenai algoritma divide and conquer. Bentuk programnya. Di sini bisa kita lihat ada prosedur divide and conquer, yang artinya ini adalah suatu subprogram untuk membuat program divide and conquer. Di sini terdapat parameter input, problem, dan n itu integer. Berlanjut ke bagian deklarasi, r itu menjadi variabel integer. Kemudian kita lanjut ke bagian algoritma. Di sini ada bagian percabangan if else, kemudian ada perulangan for. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan. Untuk skema yang demikian, maka kompleksitas waktu algoritma divide and conquer yang demikian dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat di sini T dalam kurung N sama dengan buka tutup kurawa. Kemudian di sini ada bagian G dalam kurung N, itu N-nya kurang dari sama dengan N0. Berlanjut di bawahnya yaitu T dalam kurung N1 tutup kurung ditambah T dalam kurung N2 sampai dengan ditambah T dalam kurung NR.
ditambah Fn. Di sini nilai n-nya itu lebih besar daripada n0. Dalam kompleksitas waktu algoritma Tn, Gn merupakan kompleksitas waktu yang diperlukan jika ternyata persoalan yang diberikan merupakan basis rekursi dan bisa dipecahkan secara langsung. Adapun Tni merupakan kompleksitas waktu yang dimiliki oleh setiap upah persoalan I dan Fn, yang merupakan kompleksitas waktu penggabungan semua solusi upah persoalan yang ada. Jika semua persoalan dibagi menjadi dua bagian yang berukuran sama, maka skema rekursif yang dimiliki oleh algoritma ini akan berubah. Begitu juga dengan pembagian ke dalam n bagian yang sama. Pembagian yang demikian akan menghasilkan kompleksitas waktu dan skema rekursif sebagai berikut. Ya, mungkin kita bisa lihat gambarnya. Ya, jadi ini program yang sudah dimodifikasi. Gambar 3 titik skema konsep rekursif yang telah dimodifikasi. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Beberapa permasalahan yang bisa dipecahkan dengan menggunakan algoritma divide and conquer antara lain adalah persoalan mencari nilai maksimum dan minimum, menghitung perpangkatan, algoritma pengurutan seperti quicksort dan merge sort. Kemudian ada persoalan mengenai closed pair problem, convex hull, perkalian matriks, perkalian bilangan bulat besar, atau perkalian dua buah polinom. Ya, selain algoritma divide and conquer, ada algoritma lain dengan konsep yang mirip, yaitu algoritma decrease dan conquer. Decrease and conquer adalah metode perancangan algoritma yang dilakukan dengan mereduksi persoalan menjadi dua persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya akan menjadi pemrosesan terhadap sebuah sub persoalan saja. Dengan kemiripan ini, algoritma ini sering digabungkan dan kemudian dipisahkan karena perbedaan yang mendasar tersebut. Ya, kita lanjutkan. Bagian teori dasar yang ketiga yaitu mengenai kereta api. Di sini, kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di atas rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan yang bergerak dan berjalan sendiri dan rangkaian kereta atau gerbong yang dirangkaikan dengan kendaraan lainnya. Memanfaatkan secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antar kota maupun antar negara. Ya, kita lanjut ke bagian bab 3 yaitu tentang pembahasan. Untuk dapat menggambarkan implementasi dari divide and conquer pada program tiket kereta api, kita gunakan beberapa contoh harga yang dimasukkan secara acak dan kemudian program divide and conquer akan melakukan pencarian harga dari yang termurah sampai yang termahal. Misal di sini saya menggunakan 20 data harga yang dimasukkan secara acak. Yang pertama itu ada harga 160.000, kedua 153.000, ketiga ada 159.000, keempat ada 161.000, kelima ada 152.000, keenam ada 151.000, ketujuh ada 154.000, kedelapan 156.000. Kemudian di sini berlanjut sampai data yang terakhir yaitu ada 170.000. Kita lanjut bagian A, penjelasan algoritma divide and conquer. Penyelesaian permasalahan ini akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Maka dari itu, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membagi persoalan menjadi beberapa upah persoalan yang mempunyai kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Selanjutnya kita selesaikan masing-masing upah persoalan secara langsung jika sudah berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Artinya, jika masih berukuran besar dan dapat dibagi, maka dia akan melakukan program rekursif untuk membagi ukurannya hingga menjadi lebih kecil. Yang terakhir, gabungkan masing-masing upah persoalan sehingga membentuk solusi persoalan semula. Kita lanjutkan bagian B, penyelesaian permasalahan. Untuk dapat menentukan permasalahan yang diminta, yaitu mencari harga tiket mulai dari yang termurah sampai harga yang termahal, maka dari itu saya telah membentuk atau membuat program C++ untuk mencari solusi tersebut.
Contoh program C++ nya yaitu sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat contoh programnya dimulai dari sini. Ada bagian deklarasi di luar main program. Kemudian ada berlanjut ke bagian subprogram untuk mencari harga termurah dan harga termahal. Di sini saya menggunakan void max/min dengan kedua parameter yaitu integer i dan integer j. Nah, di sini ada bagian percabangan. Di sini apabila i sama dengan j, artinya larik berukuran satu elemen. Tetapi jika pernyataan tidak terpenuhi dan masuk ke pernyataan yang berikutnya, maka larik yang kedua ini yaitu berukuran 2 elemen karena pernyataan ini benar. Tetapi apabila pernyataan ini masih tidak benar, maka dia masuk ke bagian else yang terakhir. Di bagian ini larik berukuran lebih dari 2 elemen, maka dari itu larik akan dibagi menjadi 2 bagian dan mencari posisi mid untuk memisahkan 2 bagian tersebut. Baiklah, di sini ada main program. Main program di sini untuk menentukan banyaknya tiket. Kemudian di sini ada perulangan for untuk memasukkan harga-harganya. Kemudian di sini ada bagian untuk menampilkan harga termahal dan harga termurah yang sudah dicari pada program void max/min tadi. Oke, kita lanjutkan. Maka keluaran programnya seperti berikut ini. Bisa kita lihat di sini program pencarian harga tiket termurah dan termahal. Misal kita masukkan 20 data, masukkan harga-harganya. Kita masukkan data-data harga yang sudah saya sebutkan tadi, ada 20 data. Maka di sini dapat kita lihat harga termahal dari tiket yang ada di data tersebut yaitu 170.000. Kemudian harga tiket termurahnya yaitu 151.000. Ya. Saat kita memasukkan jumlah tiket, misal 20 tiket, maka program akan meminta masukkan kembali harga-harga tiketnya untuk dicek manakah harga tiket termurah dan harga tiket yang termahal, tanpa harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Saat harga-harga tiket sudah dimasukkan, program secara otomatis membagi jumlah tiket menjadi 2 bagian dengan mencari nilai tengah atau mid sebagai pemisah kedua bagian tersebut. Kemudian, program akan mengecek kembali apakah jumlah tiket yang dibagi tersebut masih bisa dibagi lagi atau tidak. Jika iya, maka program akan melakukan pencarian nilai tengah mid untuk membagi kembali jumlah tiket tersebut menjadi 1 elemen atau 2 elemen saja yang tersisa di akhir pembagian jumlah tiket tersebut. Ya, di sini ketika program selesai melakukan pembagian jumlah tiket menjadi 1 elemen atau 2 elemen, maka program akan menentukan nilai minimal dan maksimal yang ada di dalam elemen tersebut. Dan kemudian menggabungkan elemen yang sudah dipisah untuk membentuk solusi yang utuh. Setelah dilakukannya beberapa kali nilai perbandingan minimal dan maksimal, di akhir program akan terlihat nilai mana yang benar-benar minimal dan nilai mana yang benar-benar maksimal. Ya. Kita lanjut ke bagian C. Bagian pembahasan yang ketiga yaitu yang C, hasil pencarian. Berdasarkan program yang sudah dibuat, sebenarnya ada beberapa proses pencarian yang dilakukan oleh program, mulai dari membagi beberapa persoalan menjadi kemungkinan yang tidak dapat dibagi lagi, yang artinya sudah menjadi solusi akhir, yang kemudian akan digabungkan kembali menjadi sebuah solusi yang utuh. Pada studi kasus kali ini, jumlah tiket yaitu 20, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu menjadi 10 tiket dan 10 tiket lagi. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 tiket, yaitu 5 tiket dan 5 tiket. Dan kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 2 bagian dan 3 bagian. Dan yang terakhir, untuk 3 bagian akan dipecah kembali menjadi 1 bagian dan 2 bagian. Jadi benar-benar dibagi menjadi 1 atau 2 elemen saja. 3 tidak termasuk. Untuk 1 elemen, untuk 1 bagian, nilai minimal dan maksimalnya sudah jelas terlihat. Tetapi apabila elemen lebih dari 1, maka akan dilakukan perbandingan untuk menentukan nilai minimal dan nilai maksimalnya. Nah, setelah itu bagian-bagian tiket yang sudah dipecah dan dicari nilai minimal dan maksimalnya, maka akan digabungkan kembali dengan elemen yang lainnya dan dilakukan perbandingan kembali terkait nilai minimal dan maksimalnya. Untuk ilustrasi gambar penyelesaian masalah dapat kita lihat pada link berikut ini. Ya, mungkin seperti ini gambaran penyelesaian masalahnya.
Jadi yang bagian paling atas ini merupakan daftar harga tiket yang ada yang sudah kita masukkan. Kemudian program akan membagi 2 bagian. Di sini 10 bagian dan yang sebelah kanan itu 10 bagian. Kemudian sini terus dibagi lagi hingga membentuk 2 elemen seperti ini atau 1 elemen seperti ini. Setelah dipisah, kemudian elemen-elemen tersebut akan digabungkan kembali hingga membentuk solusi yang utuh sampai yang paling bawah. Bisa kita lihat yang paling bawah yaitu nilai minimalnya 150 dan nilai maksimalnya 170 sesuai dengan program yang sudah kita buat tadi. Baiklah, di sini bagian kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu algoritma divide and conquer ini sangat efektif untuk mencari suatu nilai minimal dan maksimal tanpa harus mengurutkan nilai-nilai tersebut. Algoritma divide and conquer juga sangat berguna untuk mencari nilai minimal dan maksimal apabila datanya sangat banyak sekali. Jadi program akan langsung menemukan solusinya tanpa harus memperhatikan urutan data yang ada. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.